Bukan diri belakang itu. Kayak mau jadi setrap. Ayo Bang, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضى الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بليا بن ملكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء قوت الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صهبهاء الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ نواوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سمان سيد الشيخ أبي القاسم جنيدي البغدادي سيد الشيخ معروف القرخي سيد الشيخ سر السقطي سيد الشيخ حبيبي العجامي سيد الشيخ حسن البصري سيد الشيخ جعفر الصادق سيد الشيخ يوسف الحمداني سيد الشيخ أبي يزيد البستاني شيخ أحمد خطيب شمبس شيخ طلحة كاليسابو شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد شيخنا شيخ صاحب الوفاة تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم لهم الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifai, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratu Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Batil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Bah Khalil Bangkalan, Bah Daman Huri Batu Ampar, Bah Yusuf Kale Angat, Bah Ma'asum Lasem, Bah Sambu Lasem, Bah Hasim Asy'ari, Bah Hamid Pasuruan, Bah Hasan Mangli, Bah Hasan Munadi, Bah Hasan Dipuro. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman Eyang Boroswara, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa khususan ila jami'i arwahina wa ajsadina wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah ketemu sobat dia. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 364. Iya. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa nomor? 295. Udah ketemu udah semua bacanya. Bang Diki udah ketemu. Bang Andi, Bang Ridwan udah. Bang Manta udah. Bang Kis udah. Bang Hoyer, Bang Heri udah. Bang Jamal, Bang Budin udah. Bang Mulis, Bang Bloy ada kitabnya. Pak Juju udah. Ono Bang Tony, Bang Jamal, Bang Jamal. Bang Isan ada kitab Bang Isan? Ada. Bang Iwan ada kitabnya? Belakang ibu-ibu. Lah, ngapa nih? Ya baru batuk aja. Oh. Bang Abi ada kitabnya? Bang Ropik ada kitabnya? Hah? Hah? Apaan? HP-nya di kitab. Iya. HP-nya di kitab. Kitabnya lobet katanya. Yang mana bacanya? Nompok dan nyengir aja, Pok. Lihat saya nyengir aja. Ngeri sayanya. Hah? Bang Diki ketemu. Oh, bener loyo banget Bang Diki. Seger. Kalau kayak susah diri dong. Mau punya duit kayak kagak kayak tetep aja. Segitu-gitu juga. Mas Bambang ada kitabnya? Ada kitabnya? Ya udah, dengerin aja dah. Bang Rijal? Bang Norman mana Bang Norman? Oh.
Yang mana baca Bang Ibu? 12 baris dari atas. Kullama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, kullama taqaddamta ilal khawfi yamna'uka, kullama taqaddaro amnuka bil khawfi sofahu, idza tammat sihhatul qalbi la yadurruhu mulkun ma bainas samai wal ardi, laisa hadha yaji'u bit tahalli wat tamanni wat takallufi, hadha bi ahliyati ta'ti minas samai yuraqikal fi'lu ma'a qiyamiz zuhdi fi qalbika, ar-rahmatu tanzilu alaika wa ala ahli majlasatika, al-mubahatu waz-zawaidu tatarodipu. Situ dulu. Kullama taqaddamta ilal khawfi yamna'uka. Kullama, setiap kali, taqaddamta ilal khawfi, kamu condong kepada rasa takut, yamna'uka, maka Allah akan melindungimu, menjagamu, mencegahmu dari rasa takut itu. Apa Bang? Kullama takaddaro amnuka bil khawfi, setiap kali rasa aman di hatimu tercemar oleh rasa takut, sofahu, pasti Allah akan membersihkan, menjernihkan hatimu kembali, membuat jernih kembali hatimu. Apa? Buat orang-orang yang hatinya sudah terbebas dari makhluk, orang-orang yang di hatinya hanya ada Allah, itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut sedikit pun dan tidak pernah merasa sedih sedikit pun. Karena setiap kali hatinya akan condong kepada rasa takut, langsung dibelokkan lagi, mau dilurusin lagi, sehingga
hatinya terus merasa aman. Setiap kali hatinya tercemar oleh rasa takut, langsung dibersihin lagi oleh Allah. Ayatnya begitu, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, mereka para kekasih Allah tidak pernah sedikit pun merasa takut dan tidak pernah merasakan sedih. Para wali, orang-orang yang hatinya sudah terbebas, terlepas dari makhluk. Apa Ustaz? Makanya kalau ada ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat, itu ayat itu ditujukan untuk manusia biasa. Buat Ustaz Satiri, buat Ustadz Ipul, buat Ustadz Ma'ruf, buat Ustadz Heri. Ustadz ya, cuma ujung doang tad gitu. Mau kemana tad? Apa Bang Heri? Kalau panggil tad jangan seneng Bang Heri. Bisa jadi ustadz, bisa jadi murtad itu. Mau kemana tad? Gitu. Lu seneng aja, katanya ustadz aja. Kayak bocah pacaran dipanggil say, jangan seneng dulu. Bisa jadi Saiton. Mau kemana say? Saiton. Hah? Iya, dipanggil yang. Bisa jadi peyang gitu kan. Nah, ayat itu walanabluwannakum itu ditujukan untuk orang-orang biasa yang hatinya masih kosong dari Allah, yang hatinya masih penuh oleh makhluk. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Apa? Begitu ayatnya. Dan akan kami timpakan, pakai lam juga pakai nun taukid, dan pasti akan kami timpakan untuk kalian minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, takut lapar, karena di hatinya masih ada makhluk dan masih kosong dari Allah. Kalau orang-orang yang hatinya sudah selalu diisi oleh Allah, nggak pernah merasa takut. Apa Heri? Ya penyebabnya kita sekarang masih takut lapar, takut dagangan kita kagak laku, takut usaha kita jatuh. Itu karena hati kita masih kosong dari Allah. Apa mana ini? Ngapa Rijal? Itu karena hati kita masih kosong dari Allah. Karena kalau hati kita sudah selalu ingat kepada Allah, begitu malam-malam kita mau tidur, ya dasaran rezeki kita buat besok udah dijamin oleh Allah. Ngapain pakai takut? Ilok kagak makan. Apa Ustaz? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gitu kan? Semua makhluk yang melata yang ada di bumi, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Terus ngapain kita pakai takut lapar, takut kagak makan? Apa? Hah? Iya, jadi kagak capek pikiran. Makanya dari dulu Buya ngajarin kita begitu kan. Jangan besok bagaimana mikirnya, tapi dibalik gimana besok. Jangan besok gimana ya, jangan. Dibalik, ya gimana besok aja udah. Ya ada berasnya kita masak,
Kagak ada beras ya udah. Bang Heri masih gede. Kita jual aja Bang Heri. Ya lumayan buat tangkar-tangkar bisa kan begitu. Itu buat orang-orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah, nggak pernah merasa takut. Apa? Buka warung, buka warung maling ya. Dia dagang, mau ada yang datang mau kagak, ya dia yakin pelanggan yang datang itu semuanya digiring oleh Allah, Allah yang kirim. Kalau emang lagi nggak ada yang beli, berarti lagi nggak dikirim oleh Allah. Udah cukup segitu. Nggak pakai pusing dia, ngapa ya? Kagak ada yang beli pisang dagangan saya. Ngapa ya? Apa? Kagak takut jadinya. Yang penting tugas dia pagi-pagi dia buka warungnya, ntar sore dia tutup warungnya. Udah, yang penting mah itu. Mau ada yang beli atau enggak, itu mah terserah Allah. Dibalikin lagi ke Allah. Pelanggan yang datang ke dia emang Allah kirim. Kalau nggak ada yang beli ya emang belum Allah kirim. Udah, jadi nggak takut, nggak sedih. Itu para wali tuh. Orang-orang yang sudah bisa seperti itu, mereka sudah mencapai tingkatan wali. Apa sih? Wali bukan cuma yang bisa terbang doang, bukan cuma yang bisa jalan di atas air doang. Asal dalam setiap perilaku kita sudah ingat kepada Allah, jadi wali udah. Apa? Mas Bambang di sawah nanam padi, mau nanti pas panen hasilnya banyak ya alhamdulillah, memang sudah Allah tentukan seperti itu. Gagal panen pun ya memang Allah tentukan seperti itu. Udah nggak pakai takut. Yang penting asal pagi dia ke sawah, dia siramin, dia paculin. Kagak jadi ya kalau paculin lo ya. Nanam padi dipaculin. Iya, baru nanam dipaculin lagi, kagak jadi nanamnya. Jadi begitu. Orang-orang yang hatinya sudah ada Allah, yang di hatinya selalu ingat kepada Allah, nggak pernah merasa takut. Begitu. Selalu merasa aman. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Dia mulai usaha kagak takut gagal. Ntar gimana ya kalau gagal? Nggak takut. Ya kalau gagal memang ketentuan Allah, sukses pun ketentuan Allah. Udah, jalan aja. Saya ngajar, mau itu muridnya pada pinter, alhamdulillah, memang Allah tentukan pinter. Mau muridnya bodoh semua, ya alhamdulillah, emang ditentukan oleh Allah seperti itu. Mau paham, ya alhamdulillah, Allah kasih paham. Nggak paham, ya memang Allah yang ngasih. Udah begitu, kagak pakai takut. Makanya Ustaz Satiri begitu, dia asal ngajar. Gesik-gesik dia tinggal main catur, gesik-gesik dia tinggal ngerokok. Begitu saja. Saking yakinnya tuh, ya bocah pinter bukan karena saya, bocah goblok bukan karena saya. Gitu. Ngajar keluar kelas mulu jadinya. Males itu mah ya. Begitu Bang Andi. Ya kayak Bang Diki dah. Jadi event organizer. IO namanya.
atau jadi WO, wedding organizer. Ada yang make jasa dia yang memang sudah ditentukan oleh Allah, nggak ada yang make jasa dia pun sudah ketentuan Allah, udah nggak takut jadinya. Yang penting tugas kita nawar-nawarin aja, begitu itu. ARM frozen food, mau ada yang mesen alhamdulillah, kagak ya udah. Apa? Nggak pakai puyeng kagak. Karena memang tadi kembali bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Idza tammat sihhatul qalbi la yadurruhu mulkun ma bainas sama'i wal ardi. Apabila sudah sempurna sehatnya hati seseorang, maka tidak ada satu kerajaan pun yang ada di langit dan di bumi ini yang bisa membahayakan dirinya. Apa? Nah, iya kan kita sering baca pas ratib. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan izin Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak ada satupun yang membahayakan bersama namanya Allah, syai'un fil ardi wala fis sama, apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Makanya baca ratib itu bukan cuma sekedar dibaca doang, tapi diresapi maknanya. Mau baca doang. Apa? Mana bacanya kadang-kadang asal baca. Orang apal boleh denger. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bima syai'atillah. Yang boleh denger bagaimana namanya? Padahal kalimat-kalimat yang ada di ratib semuanya mengajarkan tauhid buat kita. Tidak ada satupun yang membahayakan buat kita di bumi ini. Tidak ada. Makanya begitu dia yakin bahwa tidak ada satupun yang membahayakan dirinya, lah aman. Mau takut apa lagi? Enggak ada yang berbahaya kok. Amor. Ini nggak takutnya udah. Bukan nggak takutnya kayak preman, bukan orang, bukan. Ya artinya dia yakin betul bahwa apapun yang terjadi bukan karena seseorang, bukan karena makhluk, semuanya ditentukan oleh Allah. Kita kan selama ini masih merasa takut mulu. Makanya jadinya ibadah sering ditinggal, takut atasan marah. Udah jam 1, udah masuk jam kerja. Pada akhirnya sholatnya dibikin buru-buru karena takut atasannya marah. Kagak ngaji, takut bininya marah. Masih takut dulu. Kagak mau sodako, takut hartanya berkurang. Itu kan rasa takut. Abang Heri. Kalau hatinya sudah yakin bahwa semua yang terjadi ini atas izin Allah, enggak punya rasa takut lagi. Enggak punya rasa takut. Abang guys. Bahkan di sini tidak ada satu kerajaan pun yang bisa membahayakan diri. Dia cuma takut kepada Allah.
Apa? Bahkan yang sering kita baca tuh di hadis qudsi, kalau seandainya Allah ingin mengangkat derajat seseorang, meskipun semua penghuni bumi ini ingin menghinakannya, maka pasti dia akan menjadi orang yang mulia. Semua makhluk dari yang awal sampai yang akhir, yang di bumi dan yang di langit, ingin menghinakan seseorang, kalau Allah ingin mengangkat derajatnya, pasti akan terangkat derajatnya. Kayak Rasulullah sendirian, yatim piatu, ngadepin orang-orang Quraisy. Tapi karena memang Allah ingin bahwa Islam ini muncul ke permukaan, sendirian bisa, Islam tersebar. Begitu. Tapi sebaliknya, kalau Allah ingin menghinakan seseorang, meskipun semua makhluk mendukung orang itu untuk sukses, untuk mulia, tetap dia akan menjadi orang hina. Mengaji Oman misalkan, ikut pemilihan, nyalonin jadi ketua RT. Kalau Allah belum menghendaki dia jadi RT, meskipun semua penduduk kampung dukung dia, tetap nggak bakal jadi. Apa? Gitu. Tidak ada satu kerajaan pun di bumi ini dan di langit yang membahayakan diri. Juga tidak ada satupun kerajaan di langit dan di bumi ini yang bisa memberikan manfaat untuk diri. Semuanya balik lagi ke izin Allah. Bang Ridwan punya usaha ternak jangkrik. Contoh. Kalau Allah menghendaki usahanya sukses, meskipun diaru-aruin sama orang sekampung, tetap sukses. Apaan kong? Tawa kong. Emang apa sih ternak jangkrik kong? Itu udah kita halusin gak? Masih ternak anjing lagi aja. Ternak anjing mah sampingan itu mah, bukan utama. Apaan? Jangan sampai orang luar tahu jamaah pesantren ada yang ternak anjing. Kagak padahal nggak apa-apa, asal jangan dimakan aja dagingnya, haram. Apa Pak Ibu? Apa Heri? Nah, Imam Maliki punya anjing. Imam Maliki. Orang-orang Arab dulu itu ternak anjing, nggak jadi masalah. Bahkan Imam Syafi'i hormat bener tuh sama anjingnya Imam Malik. Apa Heri? Jadi kalau anjingnya Imam Malik lagi lewat, Imam Syafi'i langsung nunduk. Anjing guru saya lewat, begitu. Ini jangan dilihat anjing ya, jangan. Cakrim lewat nih. Anjingnya guru saya lewat, begitu. Apa? Nggak apa Ridwan, nggak apa-apa. Kalau Allah menghendaki sukses, meskipun orang kampung ngaruh-ngaruhin, menghalang-halangi, tetap aja bakal sukses. Tapi kalau Allah menghendaki gagal, meskipun diatur strateginya macam-macam, konsepnya dirapihin, pembukuannya dibikin rapi,
Kalau emang Allah pengen gagal, bisa apa? Ya pasti gagal. Itu udah pakai promosi segala macam, masang iklan di mana-mana. Tapi kalau emang Allah tidak menghendaki sukses, begitu Bang Kis. Apa? Begitu ya. Apa Ustaz? Iya Ustaz, masang iklan di mana-mana gitu. Terima jasa panggilan tahlil, ngaji kuburan gitu. Kalau memang Allah masih tidak menentukan kita untuk jadi orang yang terkenal, nggak bakal dikenal orang. Tetap aja. Begitu. Makanya waktu ada yang nanya ke saya, ngapa sih jadi mau jadi ketua Ansor? Lah emang maunya Allah, mau diapain? Emang maunya Allah. Kita tahan-tahan kagak bisa, tetap jadi. Abang Loy, begitu Loy. Emang Allah takdirin kerupuk itu megar ya megar, kalau digoreng. Udah. Laisa hada yaji'u bitahalli wat tamanni. Ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan hanya berhias diri, wat tamanni, dan menghayal, wat takallufi, dan dipaksakan. Agar hati ini selalu ingat kepada Allah, agar hati ini selalu merasa aman, tidak muncul rasa takut, itu bukan sesuatu yang mudah. Agar Allah jaga hati kita dari rasa takut, itu bukan hal yang mudah. Bukan ujuk-ujuk. Ya buktinya kita sendiri dah. Kita udah ngaji berapa tahun? Bang Hoir udah ngaji berapa tahun? Baru ya Bang Hoir ya. Bang Haji Oman udah ngaji berapa tahun dari zaman dulu. Gitu. Bang Haji Udin udah ngaji berapa tahun? Bang Maruf udah ngaji berapa tahun? Apalagi Engkong udah ngaji berapa tahun? Ya buktinya sampai sekarang masih pusing-pusing juga. Belum punya rasa aman itu. Masih takut aja. Takut besok kagak masak, takut besok kagak makan, takut dagangannya kagak laku, takut warungnya bangkrut, segala macam. Masih punya rasa itu. Itu yang ngaji bertahun-tahun. Takut dipecat, takut di PHK, takut kagak punya kerjaan, takut nganggur. Itu yang udah ngaji bertahun-tahun masih begitu. Berarti Allah belum ada di hati kita. Mas Allah. Hah? Deket. Nggak ada yang jauh, deket. Saking deketnya kita nggak sadar. Kayak kuping. Bisa kita lihat kuping? Bisa. Bisa banget lihat kuping.
Bisa nggak kuping mah? Saya nggak kuping mah herin. Apa nih kak? Tawa dia. Malam-malam saya dodong-dodong aja. Itu bukan hal yang mudah. Perlu proses untuk bisa seperti itu. Enggak bisa cuma dihayalin, enggak, dan tidak bisa dipaksakan. Hadza bi ahliyatin. Ini didapatkan setelah melalui proses uji kelayakan. Udah layak atau belum? Uji kelayakan Bang Andi. Ahli ya, dia sudah ahlinya atau belum? Sudah layak atau belum? Perlu dilatih. Dan memang latihannya nggak sebentar. Ya kalau kita ngelihat Buya sendiri aja kan nggak sebentar. 12 tahun ngejalanin itu. Dari tahun 85 sampai 97. 97 baru. Mulai tertanam rasa itu. Abang ya? Itu juga proses riadohnya lama kan. Wiridannya nggak ada yang sedikit. Kalau saya lihat wiridan Buya itu Ya Rohman, Ya Rohim, itu bacanya setiap malam 11.011. Apa mana ini? Uset deh gitu. Kulhunya setiap malam 70.000. Ayat kursinya 3.332. Salawat nariyahnya, salawat kamilahnya 4.444. Kagak ada yang dikit. Apa Mudin? Itu baca apa Mudin? Subhanallah ya hayyu ya qayyum. Berapa banyak? 70.000. Kagak ada yang dikit bacaannya. Selama 12 tahun. La ilaha illallahnya setiap malam 70.000. Kagak ada yang dikit. Makanya urut begitu tahun 97 selesai riadohnya, semuanya serba enak, serba gampang. Labang Deni apa Mandi? Yang muridnya asal lagi mau doang. Ini semua diraih setelah uji kelayakan. Kalau sudah layak baru oleh Allah dikasih. Hatinya selalu dikasih rasa aman. Nggak pernah merasa takut. Ta'ti minas sama'i. Itu semua datang dari langit. Yuraqikal fi'lu. Apa yang kamu kerjakan yang nanti akan mengangkat tingkatanmu, mengangkat derajat, naik kelas. Makanya waktu saya selesai dikubur, itu saya nanya, ini buat apa Abah sampai dikubur segala? Jawaban guru dulu waktu di Blora cuma satu, ntar kamu rasain sendiri. Apa? Ini kalau dikasih amalan apa-apa jangan ditanyain dulu ini buat apaan. Jangan. Jalanin aja udah. Apaan baru jalan? Ditanya mulu sih. Udah jalanin aja. Ntar rasain dewek gitu. Apa dikit?
Jalaninnya juga jangan cuma seminggu 2 minggu, yang lama. Ntar kita yang rasain sendiri. Apa Ustaz? Ya kayak kita setiap malam Jumat kita baca istighosah. Jangan pakai nanya buat apaan sih baca istighosah. Ntar rasain dewe. Kalau udah rutin ngikut istighosah, ntar rasain sendiri. Apa Ibu? Setiap malam Rebo kita baca zikir khotaman buat apaan sih? Jangan pakai nanya udah. Jalanin aja. Ntar rasain sendiri. Karena itu yurokti kalfi'lu, apa yang kamu kerjakan itu yang nanti akan mengangkat derajat. Apa Ibu? Kita pengen naik ke lantai 2. Kalau kita diem aja, nggak ada yang kita kerjain, lah tetap aja di bawah-bawah juga. Coba mulai melangkah, naik anak tangga satu-satu. Ntar gue nyampe ke lantai 2. Kita pengen naik tingkatan dari alam nasut ke alam lahut, ke alam malakut. Ya kudu ada yang kita kerjain. Jangan diem aja. Apa Juju? Kan pengen naik tingkatan ya? Pengen kagak? Apa Ustaz? Kudu ada yang dikerjain. Dari mulai makhluk Allah meningkat ke hamba Allah, meningkat lagi menjadi kekasih Allah, ya tentunya harus ada yang kita kerjain. Begitu Ustaz. Kalau nggak ada yang kita kerjain, boro-boro. Abang bilang, harus ada yang dikerjain. Yurokti kal fi'lu ma'aqiyamiz zuhdi fi qalbika. Beserta tegaknya sifat zuhud di dalam hatimu. Tegaknya sifat zuhud di dalam hati. Apa mandi? Selain kita melakukan sesuatu, ada yang kita kerjakan, tapi juga hati kita harus zuhud. Apa Ustaz zuhud? Z-nya itu zakatan, bersih. Apa yang kita kerjakan harus perbuatan yang bersih, perbuatan yang tidak dilarang oleh agama, yang tidak dilarang oleh Allah. Zakatan. Haknya hadian, pelan-pelan ngerjainnya, jangan buru-buru, pelan-pelan. Dikerjakan dengan hati yang tenang. Dalnya daiman, lestari, terus menerus. Itu kuncinya zuhud. Allah. Z-nya apa tadi? Zakatan. Apa yang kita kerjakan harus perbuatan yang bersih, yang diperintah oleh Allah. Jangan mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Bersih. Hadian, pelan-pelan, ngerjainnya dengan hati yang tenang. Dalnya daiman, terus menerus. Ibarat kalau kayak orang nanam, ya sekali tanaman itu ditanam di satu tempat, udah
Jangan dicabut lagi, dipindahin lagi, dicabut lagi, dipindahin lagi. Kapan mau tumbuhnya tanaman? Kita juga dalam mengerjakan sesuatu ya seperti itu, harus terus menerus. Jangan asal lagi mau dikerjain, kagak ya udah. Itu nggak ada iman namanya. Istiqomah kalau bahasa kitanya. Apa Bang Andi? Apa? Emang Bang Ridwan nulis apaan itu? Ya kayak orang dagang aja begitu kan. Sekali dia buka jam 7, ya kudunya seterusnya juga buka jam 7. Jangan ampe ntar buka jam 7, ntar buka jam 10, ntar buka jam 12. Itu pelanggan juga bingung. Pas buka jam 7, besokannya beli bakso biasanya jam segini udah buka, atau masih nutup. Oh, besok ditinggal sama pelanggannya. Awan ini. Iya, jangan lagi ada doang, lagi mau doang. Hari ini dagang, besok kagak. Lalu ditinggal sama pelanggan. Bang, ayam ada Bang, ada. Pas besoknya Bang, ayam ada. Ya kagak po, lagi kosong. Lalu ditinggal sama pelanggan. Kayak orang dagang. Bang Eri? Kita pun dalam rangka meningkatkan derajat diri kita di hadapan Allah, ya harus terus menerus. Jangan lagi mau doang. Lagi rajin, zikir sampai 1.000, sampai 2.000, lagi rajin. Kalau lagi malas, 3 kok kagak. Itu kapan mau ningkatnya? Makanya guru-guru kita ngajarin begitu, dikasih amalan, nih amalin ya seminggu. Minimal kita belajar tuh istiqomah selama seminggu. Ntar naik lagi, nih amalin ya 14 hari. Terus 14 hari kita kerjain. Ntar naik lagi, ini amalin ya 41 hari. Terus begitu. Itu ngelatih kita. Mau lagi males kek, mulai kagak kek, terus aja kerjain tuh. Kalau belum keluar 41 hari, jangan sampai putus. Karena kalau putus sekali, ngulang lagi dari awal. Kan begitu. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pun seperti itu. Agar kita jadi kekasih Allah pun seperti itu. Jangan sampai putus. Begitu Bang Haji. Abang Andi. Memang kadang-kadang yang begini itu lebih muncul semangatnya kalau buat menaikkan derajat ekonomi kita, biasanya baru muncul. Ini dikasih amalan biar kaya. Wah, itu mah 100 hari kan dikerjain, agak putus gitu. Tapi buat mendekatkan diri kepada Allah, kadang-kadang suka malas-malas. Udah tuh. Jadi kunci itu az-zuhdu. Tanamkan, tegakkan sifat zuhud di dalam hati. Zuhud itu tadi Z-nya zakatan. Apa yang kita kerjakan harus bersih. Sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Haknya hadian, tenang hati ini, pelan-pelan ngerjainnya. Ketika mengerjakan sesuatu, hati ini tenang. Dalnya daiman, terus menerus. Jangan cuma lagi asal mau, tapi kudu terus menerus. Makanya itu dicontohkan juga oleh Rasul kan. Beliau tahanus di Gua Hiro selama 3 tahun. Kagak pulang-pulang. Pulang Bang Heri ya? Pulang. Gitu. Tuan Syekh Abdul Qadir di lapangan zikir selama 3 tahun. 3 tahun, 3
353 hari. Sunan Kalijogo nungguin tongkat gurunya 4 tahun di pinggir kali. Nggak ada yang cuma 2 hari berhenti ngaso terusin lagi, kagak ada yang begitu. Bang Ridwan doang yang begitu. Apa akhirnya? Ya, jangan kayak Bang Denny. Dikasih amalan begitu rasanya dagangan udah rada banyak pelanggannya berhenti ngamalinnya. Tersepi diamalin lagi. Kapan mau naiknya? Jadi semua itu kuncinya ya, istiqomah terus menerus. Nggak ada yang didapat lewat proses yang sebentar. Nggak. Apa Bang Ibu? Nah, sampai itu dijadikan syarat untuk belajar kan. Belajar itu syaratnya 6. Zakain, yang pertama kudu cerdas. Wahirsin, punya semangat dalam belajar. Wastibarin, dan sabar. Wabulgotin, punya ongkos. Watulizamanin, lama waktunya. Irsyadi ustazin dulu. Wa irsyadi ustadin, ada petunjuk dari guru. Baru watulizamanin, lama waktunya. Belajar aja ada itu, ada syarat. Harus lama waktunya. Kecuali Ustaz Satiri dia mau punya laduni. Kita pun dalam rangka menjadi kekasih Allah, untuk menanamkan Allah dalam hati kita, itu perlu proses yang lama. Makanya sampai disuruh terus menerus. Ar-rahmatu tanzilu alaika wa ala ahli majlasatika. Kalau sudah seperti itu, rahmat akan turun kepadamu dan kepada semua orang yang ada di majlismu. Abang Tony. Jadi ngumpul sama kita enak, nyaman, karena ada rahmat di situ. Karena ada orang-orang yang kalau dia datang langsung bubar. Bang Norman nyampe, pamit atu-atu. Udah saya pulang dulu ya. Karena baru nyampe dia. Agak betah. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan rahmat dan di majelisnya sudah diturunkan rahmat oleh Allah, betah. Jadi ngumpul lama itu ngobrol lama, betah. Kalau udah ada rahmat, apalagi ada kopinya, ada rokoknya, makin betah udah. Sampai ada yang pules, saking betahnya. Apa maksud? Al-mubahatu waz-zawaidu tatarodib. Karunia dan anugerah dari Allah terus menerus saling bergantian datang kepadanya. Apa Bang Gis? Terus. Syaratnya tadi harus terus menerus istiqomah. Ya, jangan sampai kayak Bang Tony. Ntar dia zikir, ntar kagak. Ntar datang jam 10, ntar datang jam 12. Jangan. Kayak Bang Jamal dong. Istiqomah dia. Datang jam 12 terus. Nggak pernah ngikut zikir.
Apa Ustaz? Dah. Terus ini nih. Ja'a muridun ila hakimin. Qa'ada baina yadayhi. Faqala lahu inni atamanna buk'atan minal jannati. La atlubu ghairaha. Faqala lahul hakim laitaka qana'ta minad dunya ka qana'atika minal akhirati. Ada seorang murid yang datang menghadap kepada Syekh Hakim. Dia duduk di hadapannya. Kemudian murid itu bertanya kepada Syekh Hakim. Wahai Syekh, wahai Tuan Syekh, saya ini sangat mengharapkan sebuah lahan di surga. La atlubu ghairaha. Saya kagak minta yang lain dah, cuma itu harapan saya. Kagak minta yang macam-macam dah saya, yang penting dapat jatah lahan di surga udah cukup. Apa bang? Ya dapat jatah lahan di surga kan berarti pasti masuk surga. Punya lahan di sono. Apa Heri? Saya nggak minta yang lain dah. La atlubu ghairaha. Cukup itu satu buat saya. Faqala lahul hakim, maka Syekh Al-Hakim berkata kepadanya, laitaka qana'ta minad dunya ka qana'atika minal akhirat. Coba kamu bisa qanaah terhadap dunia seperti kamu qanaah dari akhirat. Apa Ustaz? Paham itu? Kalau bahasa gampangnya kita balik, kalau memang kamu pengen mendapatkan itu di surga, kamu harus bisa qanaah dari dunia. Kamu harus bisa qanaah dari dunia. Kamu harus bisa meninggalkan nafsumu dan keinginanmu. Qanaah dari dunia bukan artinya nggak boleh kaya, bukan. Qanaah dari dunia artinya kita bisa membuang, bisa mengalahkan nafsu kita dan keinginan kita. Kalau kamu ingin mendapatkan satu lahan di surga, terapkan sifat qanaah terhadap dunia. Apa Haji? Jangan salah paham. Qanaah dari dunia artinya kita tinggalkan nafsu kita dan keinginan kita. Apa Bang Jamal? Bang Mudin, amin Bang Mudin. Jangan manggut-manggut doang, tak kagak paham. Bang Rijal paham itu? Paham? Paham udah? In kanal mautu haqqan la budda minhu pamut as-sa'ata. Kalau memang kamu yakin bahwa kematian itu pasti dan tidak ada satupun yang bisa menghindar darinya, pamut as-sa'ata. Ayo dah mati sekarang juga. Waridwan. In kanal mautu haqqan la budda minhu famut as-sa'ata. Jika kamu yakin bahwa kematian itu pasti dan tidak ada satupun yang menghindar darinya, ayo mati sekarang juga. Apa Ustaz? Makanya qanaah dari dunia ini maksudnya meninggalkan nafsu dan keinginan. Mati yang diartikan ini famut as-sa'ata, matiin dirimu sekarang juga, itu artinya mati dari nafsu dan keinginan. Bukan bunuh diri Ustaz, kepada bunuh diri lagi.
Buang nafsumu dan keinginanmu. Jangan selalu mengikuti keinginan nafsu. Jangan selalu mengikuti kepengenan diri kita. Itu kuncinya. Kalau ingin mendapatkan satu lahan di surga. Makanya kan kita sering dengar tuh. Mutu qabla anta mutu. Matilah kalian sebelum kalian mati yang sebenarnya. Mati di sini artinya kita kendalikan nafsu dan meninggalkan keinginan-keinginan nafsu. Udah, apa Ustaz? Dari situ, bagaimana? Jelas. Bang Joman nambahin enggak? Al-mayyitu udah mau jam 2, situ dulu dah. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menaikkan derajat diri kita, ya harus ada yang kita kerjakan. Dan itu dikerjakan terus-menerus. Selain yang kita kerjakan itu memang hal yang diridhoi Allah, juga harus kita kerjakan secara terus-menerus. Jangan lagi asal mau doang. Ya kita ngaji nih, emang sudah kita tentukan jadwalnya malam Jumat, terus hadir malam Jumat. Jangan ntar datang, ntar kagak. Kapan mau ningkatnya? Kayak Bang Rijal tuh. Begitu dia mau hadir malam Jumat, terus datang malam Jumat. Aman ini. Ya Bang Dede juga begitu. Begitu dia putuskan hadir malam Jumat, terus dia datang malam Jumat. Abang Heri, begitu ya? Itu kuncinya. Dan wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.